Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Dersina Fitri dari Prodi PGSD kelas 1D, akan menjelaskan tentang siklus nitrogen. Sebelum menjelaskan siklus nitrogen, saya akan menjelaskan tentang nitrogen. Nitrogen merupakan salah satu unsur yang sangat berpengaruh bagi kehidupan makhluk hidup. Nitrogen sendiri berfungsi untuk membentuk protein RNA dan DNA. Nitrogen sendiri di alam sangatlah melimpah. Salah satu caranya untuk memproduksi nitrogen itu harus menggunakan proses daur ulang. Karena nitrogen sendiri di alam sungguh sangatlah melimpah, dan salah satunya caranya untuk memproduksi nitrogen itu harus menggunakan proses dan daur ulang nitrogen. Karena nitrogen sendiri yang berada di alam tidak bisa langsung diproses dalam tumbuhan maupun hewan. Keberadaan nitrogen bisa digunakan di tumbuhan maupun di hewan. Nah, pembentukan dari nitrogen sendiri yang berada di udara melalui beberapa tahap, sehingga akhirnya memproduksi protein dan kelangsungan hereditas pada tumbuhan dan juga hewan. Baiklah, saya akan memberikan penjelasan singkat tentang siklus nitrogen. Baiklah, saya akan memberikan penjelasan singkat tentang siklus nitrogen. Nitrogen itu adalah unsur yang paling melimpah di atmosfer yang keberadaan di buminya 78% dari total atmosfer. Namun sayangnya makhluk hidup tidak dapat langsung menggunakannya. Nitrogen tersebut harus dikonversi ke dalam bentuk yang digunakan oleh makhluk hidup. Saya akan menjelaskan siklus dari nitrogen. Siklus ini berawal dari jatuhnya nitrogen bersama air ke dalam tanah. Ketika di tanah, nitrogen ini tidak bisa diambil oleh tumbuhan. Namun, ada beberapa tumbuhan yang dapat menyerap tumbuhan yang bersimbiosis. Yang dapat menyerap yaitu tumbuhan yang bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium, atau yang disebut juga dengan istilah bintil akar. Bintil akar. Setelah diproses oleh bintil akar, nitrogen ini akan berubah menjadi amonium. Proses tersebut disebut dengan fiksasi nitrogen. Nah, setelah difiksasi nitrogen, yang telah berubah menjadi amonium ini diubah lagi oleh bakteri Nitrosomonas menjadi nitrat-nitrit. Proses ini disebut juga dengan nitrifikasi, di mana nitrat ini unsur yang dapat digunakan oleh semua tumbuhan. Tumbuhan yang menggunakan untuk berfotosintesis, sehingga proses ini disebut juga dengan asimilasi. Kemudian, jika ada tumbuhan hewan dan tumbuhan yang mati, maka bangkai tersebut akan diurai oleh dekomposer, atau disebut juga dengan fungi bakteri. Nah, hasil dari uraian tersebut akan menjadi amonium. Akan kembali jadi amonium dan akan kembali lagi
mendaur ulang. Dan proses terakhir yaitu nitrat. Proses nitrat yang nitrogen bebas dan oleh bakteri denitrifikasi yang kembali lagi ke atmosfer atau ke udara lagi. Setiap siklus ini akan berulang lagi, mereka akan terjadi terus berulang-ulang kali. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.